Halo semua, balik lagi bersama aku, Sri Dewi Kurniasi. Nah, pada kesempatan kali ini, aku akan membahas salah satu konsep penting pada suatu kimia fisik, yaitu laju reaksi. Nah, sebelum ke video selanjutnya, jangan sampai di skip videonya, tonton terus dari awal sampai akhir. Cekidot! Kita ketahui bahwa suatu reaksi kimia akan ada yang berjalan secara cepat dan ada yang secara lambat. Nah, adanya cepat dan lambat ini merupakan suatu reaksi kimia yang dinyatakan sebagai laju reaksi. Seperti contohnya yaitu gula yang dimana akan dicoba pada percobaan video kali ini. Kita ketahui bahwa gula yang dilarutkan dengan menggunakan air dingin akan sedikit lambat dibandingkan dengan air panas akan larut dengan cepat. Adapun pengertian dari laju reaksi sendiri yaitu merupakan besarnya perubahan jumlah reaksi dan hasil reaksi persatuan waktu. Perubahan ini dapat dinyatakan dalam perubahan konsentrasi molaritas, sehingga laju reaksi dapat dikatakan sebagai perubahan konsentrasi akhir terhadap konsentrasi awal persatuan waktu. Nah, selanjutnya langsung saja kita ke percobaan yang akan kita lakukan di video kali ini. Selanjutnya, alat dan bahan yang akan kita butuhkan pada percobaan kali ini yaitu terdapat 2 buah gelas yang dimana di sini sudah diberikan tanda gelas 1 dan gelas 2 yang dimana nantinya akan digunakan sebagai pembanding. Selanjutnya, terdapat 2 buah sendok. Nah, dan untuk bahannya kita di sini membutuhkan vitamin C yang dimana sudah sedikit dibubukkan dan ada yang masih berbentuk tablet. Selain vitamin C, kita juga di sini menyediakan gula secukupnya saja untuk dilakukan percobaan. Nah, selain itu, kita juga menggunakan air dengan suhu normal dan air panas. Oke, sekarang kita langsung saja ke percobaan yang pertama. Pada percobaan yang pertama, kita membutuhkan 2 buah gelas di mana sudah diberikan tanda gelas pertama dan gelas kedua. Nah, pada masing-masing gelas kita isi dengan menggunakan air yang bersuhu normal. Mungkin cukup segini, dan ini juga diisi sama persis. Oke. Langkah selanjutnya yaitu dengan memasukkan secara bersamaan vitamin C yang dimana gelas pertama kita memasukkan vitamin C yang masih berbentuk tablet, dan pada gelas kedua kita memasukkan vitamin C yang sudah dibubukkan sedikit. Kita masukkan secara bersamaan dengan hitungan ketiga. 3, 2, 1. Kita tunggu perubahan yang terjadi. Mungkin kita sedikit aduk secara bersamaan. Nah, di sini pada gelas kedua sudah terlihat mulai terlarut, dan pada gelas pertama ini mungkin baru sedikit yang terlarut. Nah, pada percobaan yang pertama ini, kita ketahui bahwa pada gelas pertama yang diisikan oleh vitamin C yang masih berbentuk tablet itu sedikit lama untuk terlarut, sedangkan pada gelas kedua dengan berisikan vitamin C yang sudah dibubukkan sedikit, cepat larut di dalam air. Ini dipengaruhi oleh luas permukaan suatu zat. Nah, kita ketahui bahwa suatu zat akan lebih cepat bereaksi ketika luas permukaan zat tersebut diperluas dengan cara merubah bentuk zat tersebut berupa kepingan ataupun serbuk, seperti halnya pada gelas kedua ini
kita menggunakan vitamin C yang sudah dibubuhkan, yang dimana luas permukaannya menjadi lebih besar dibandingkan gelas yang pertama. Nah, apa sih yang terjadi jika luas permukaan pada suatu zat dirubah menjadi sebuah bentuk kepingan ataupun itu serbuk, seperti halnya yang diisikan pada gelas kedua ini berupa serbuk? Nah, kita dapat simpulkan bahwa semakin besar luas permukaan suatu zat, maka akan semakin cepat zat tersebut terlarut dalam air. Nah, mungkin percobaan yang pertama sudah, dan kita lanjut ke percobaan yang kedua. Pada percobaan yang kedua ini, kita membutuhkan 2 buah gelas lagi, yang dimana di sini sudah diberikan tanda juga, yaitu gelas pertama dan gelas kedua. Nah, tapi yang bedanya itu, pada percobaan yang kedua ini kita membutuhkan gula. Di sini kita membutuhkan gula putih atau gula pasir, dan juga dengan menggunakan air panas dan air yang bersuhu normal. Kita masukkan air panas pada gelas yang pertama. Nah, sedangkan pada gelas yang kedua kita isikan air dengan suhu yang normal. Oke, masing-masing sudah diberikan air yang berbeda. Pada gelas pertama terdapat air yang bersuhu panas, dan pada gelas kedua air yang dengan bersuhu normal. Pada masing-masing gelas kita masukkan 1 sendok gula. Kita aduk secara bersamaan. Nah, di sini sudah terlihat kalau pada gelas pertama yang berisikan dengan air panas, gula yang ada di dalam itu sudah mulai terlarut, sedangkan pada gelas yang kedua ini gulanya masih mengendap di bawah, masih berbentuk kristal. Kita terus aduk hingga gulanya larut. Oke, mungkin sudah cukup, dan kita bisa lihat pada gelas pertama ini sudah tidak ada lagi gula yang tersisa di bawahnya, yang bisa dikatakan sudah terlarut. Dan pada gelas yang kedua ini gulanya masih tersisa di bawah permukaan gelas, yang dimana masih belum terlarut, sehingga didapatkan bahwa gelas pertama ini gula lebih cepat larut pada air yang bersuhu tinggi, sedangkan pada gelas kedua gula sedikit lambat ketika dicampurkan dengan air bersuhu normal. Pada percobaan yang kedua, kita dapatkan bahwa terdapat pengaruh suhu yang terjadi pada laju reaksi, yang dimana kita tahu bahwa semakin tinggi suhu, maka akan mempercepat suatu proses pelarutan yang berlangsung. Selain untuk mempercepat pelarutan, suhu reaksi juga akan mempengaruhi suatu reaksi kimia, yang dimana ketika suhu reaksi kimia dinaikkan, akan terjadi penambahan energi pada pergerakan partikel menjadi lebih cepat, yang akibatnya akan menimbulkan tumbukan antara molekul bereaksi, sehingga reaksi yang berlangsung akan semakin cepat. Nah, itu dia 2 percobaan laju reaksi, yang dimana dengan menggunakan vitamin C dan gula. Pada percobaan ini, kita dapatkan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yang dimana pada percobaan pertama, kita mendapatkan faktor dari pengaruh luas permukaan suatu zat yang mempengaruhi laju reaksi. Dan pada percobaan yang kedua, kita dapatkan bahwa terdapat pengaruh dari suhu. Selain itu, sebenarnya laju reaksi memiliki beberapa faktor lagi, seperti konsentrasi, dan juga terdapat katalisator, dan lain sebagainya. Dengan memahami konsep laju reaksi, kita bisa lebih menghargai kompleksitas kimia yang terjadi di sekitar kita.
Nah, jangan lupa untuk melakukan eksperimen sederhana di rumah masing-masing dengan menggunakan bahan-bahan sehari-hari untuk mengamati proses laju reaksi kimia. Dan jangan lupa untuk membagikan video ini kepada teman-teman kalian yang juga tertarik dengan kimia. Dan terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!